Hai, namaku Angelia Elvira Rumahkit. Aku biasa dipanggil dengan sebutan Angel, atau dikenal orang dengan nama Angel. Aku mau buat video atau mau buat konten ini, temanya bukan tema sih sebenarnya. Jadi lebih ke pengen menceritakan kisahku, kisah kehidupan aku. Jadi mungkin mulai dari sekarang bahkan seterusnya kemungkinan aku akan menceritakan seluruh apa yang menjadi kehidupan aku yang terjadi di masa yang lalu dan yang sekarang berjalan gitu. Jadi aku adalah anak, langsung aja karena juga kebetulan ini video no cut no edit, jadi aku nggak bakal edit lagi, aku nggak bakal nge-cut mana yang harus di-cut, ya inilah aku gitu. Nah, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak aku namanya Nofri Elia Rumahkit, aku Angelia Elvira Rumahkit, dan adik aku namanya Dina Grace Rumahkit. Kami bertiga atau kita bertiga adalah anak dari Tara, Fritz Henok Rumahkit dan Selvi Nona Wenas. Aku bersyukur dan sangat-sangat bersyukur Tuhan kasih aku orang tua seperti mereka, dan mereka adalah pahlawan aku. Mereka adalah panutan aku karena mereka lah yang mami aku yang melahirkan aku, dan mereka berdua yang bekerja sama, yang satu tim untuk membangun, untuk membuat kita bisa bertumbuh sampai dengan sekarang, yang pasti dengan hikmat dari Tuhan. Aku bersyukur banget mereka mendidik aku dari kecil, sudah dididik untuk dididik dengan bukan keras, tapi menurut aku adalah tegas gitu. Aku bersyukur banget mereka bisa mengubah aku, menyadarkan aku, menegur aku di saat aku salah. Aku bersyukur banget gitu. Jadi aku mau menceritakan tentang kisahku dulu ya, karena nanti untuk selanjutnya ya aku akan cerita kisah siapa nih, maksudnya aku atau kakakku lah, atau adikku lah, atau mamiku lah, papiku lah gitu. Nah, aku akan cerita tentang aku dulu. Jadi aku lahir di Bekasi awalnya. Bukan awalnya, memang iya aku lahir di Bekasi. Nah, kebetulan aku lahir aku lahir di tahun 1994 ya kan. Jadi aku di Jakarta tahun itu, dan kebetulan 1998 ada kerusuhan ya di tahun itu di Jakarta. Jadi aku hanya berapa tahun tuh? 4, 95, 96, 97, 98, hanya 4 tahun menikmati Jakarta gitu, istilahnya lah gitu. Dan aku belum terlalu kenal lingkungan gitu di Jakarta gitu. Bekasi itu by the way Bekasi itu by the way bukan Jakarta ya, tapi di Jakarta ya masih lupa. Bekasi di Jawa Barat apa Jakarta Timur ya. Udahlah, pokoknya di Bekasi gitu. Nah, terus jadi lupa. Oh iya, jadi karena di tahun 98 itu ada kerusuhan. Nah, papi aku menyuruh untuk mami aku membawa anak-anaknya ke kampung halaman mami aku di Manado gitu, Sulawesi Utara. Jadi singkatnya dibawalah ke sana, sampai akhirnya aku di sana dari umur 4 tahun sampai umur berapa ya, 4 tahun lupa, pokoknya sampai kelas 3 SD, ingat banget, sampai kelas 3 SD awal itu di Manado gitu. Jadi aku bisa dibilang kayak pindah-pindah gitu. Di Manado
Manado pun bukan Manado kota ya awalnya ya. Jadi selama aku dari 4 tahun sampai ke kelas 3 SD itu berarti 5, 6, 7 itu 6, 7, 8 deh kalau nggak 7 tahun sampai 8 tahun gitu di Manado. Nah Manado itu pun bukan di kotanya, maksudnya kita bukan dalam kurun waktu berapa, jadi kayak setahun di Manado, di kota Manadonya, setahunnya di kampung halaman mami aku masih di Manado juga, tapi namanya Pinaesaan. Mungkin orang lebih kenal dengan Tompaso Lama. Itu di dekat Modo Inding lah, kesananya lagi tuh Modo Inding gitu. Nah, oke lah skip gitu. Nah, terus jadi aku tuh sekolahnya tuh suka pindah-pindah. Kan kayak TK tuh, aku sempet TK di Jakarta by the way. Umur 4 tahun tuh aku udah TK kecil. Jadi aku udah TK kecil karena ngintilin kakak aku. Dia udah sekolah juga, jadi aku ngikutin gitu, pengen ikut. Deket banget sama dia, deket banget dari kecil. Nah terus sekolah lah, itu TK di Jakarta, SD kelas berapa ya? Kelas 1 iya kelas 1, oh enggak, kelas 1, 2, 3 kelas 1 tuh di Pinaesaan itu, di Tompaso Baru tadi tuh Tompaso Baru, orang kenalnya itu Tompaso Baru, bukan Tompaso Lama. Nah jadi di Tompaso Baru itu aku kelas 1 SD, terus aku balik ke Manado kalau nggak salah ya, ini lupa ingat sih guys. Jadi aku sekolah tuh di Manado juga, SD di sekolah Santa Teresia gitu. Jadi buat teman-teman aku mungkin, jadi kan masih kecil kali ya, jadi aku nggak terlalu kenal banget gitu dengan teman-teman seangkatan aku di tahun itu gitu. Sebenarnya aku kangen, pengen ketemu salah satu aja, kali aja lewat video ini aku bisa ketemu gitu. Jadi aku sekolah dari kelas 2 sampai kelas 3 kayaknya 2 sampai kelas 3 itu di Manado kota, itu di Santa SD. Jadi kebetulan itu gabung dengan SMP deh kalau nggak salah, SMP apa sampai SMA gitu, pokoknya sekolah gabungan. Itu aku di SD Santa Teresia Malalayang, itu aku Santa Teresia Malalayang, sampai singkatnya itu aku hanya sampai kelas 3, mau naik kelas 3 deh kalau nggak salah, mau naik kelas 3 apa udah sempet kelas 3 deh, lupa. Nah aku ingat banget tahun 2002 kalau nggak salah pindahlah papi aku ke Gorontalo. Jadi sebenarnya papi aku ya udah duluan di Gorontalo. Oh enggak, 2002 itu kalau nggak salah papi aku yang ke Gorontalo duluan. Nah Gorontalo ini adalah yang setahu aku adalah pecahan dari Sulawesi Utara. Dulu Gorontalo dan Sulawesi Utara itu satu, tapi karena Gorontalo populasi penduduknya sudah semakin banyak, jadi mereka terpisah gitu, bukan entah memisahkan diri atau memang terpisah. Jadi mereka udah ada provinsi baru, yaitu provinsi Gorontalo. Nah papi aku itu awalnya ke Gorontalo karena diutus dari perusahaan dia untuk membawa produknya itu biar dikembangin di daerah Gorontalo gitu. Sampai satu ketika, singkatnya kita berapa tahun kemudian itu kita dibawa lah dari Manado, dibawa ke Gorontalo ini karena papiku kan nggak mungkin ninggalin istri sama anak-anaknya di Manado dan dia stay di Gorontalo kan. Akhirnya dia menyuruh istrinya, mami aku, untuk bawa anak-anak ke Gorontalo. Sampai aku kelas 3 mulai di Gorontalo lagi. Jadi aku tuh pindah-pindah, TK di mana, SD kelas 1 di mana, SD kelas 2 di mana, SD kelas 3 di mana gitu. SD kelas 3 aku di Gorontalo. Jadi sampai di Gorontalo itu aku masuklah di SDN 32 Kota Utara kalau nggak salah. SDN 3, jadi SDN negeri
Negeri 32 Kota Utara di Gorontalo. Itu aku mulai kelas 3 dan puji Tuhannya nggak pindah lagi guys, nggak pindah lagi sampai aku lulus kelas 6, bahkan sampai kuliah aku tetap stay di Gorontalo gitu. Jadi aku tetap stay di Gorontalo sampai aku kuliah. Jadi terus aku lulus puji Tuhan SD di Gorontalo, terus aku SMP juga di Gorontalo. SMP aku di SMPN 1 Kota Gorontalo. SMA juga sama, nggak sama, maksudnya beda ini. SMAN 1 Kota Gorontalo juga. Nah, dan sampai akhirnya aku kuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Dan aku lulusan dari Universitas Negeri Gorontalo. Dan aku mau cerita juga apa ya? Jadi aku bersyukur aja kayak aku mengalami, sebenarnya kayak sedih sih lihat teman-teman yang lain tuh punya teman kecil. Oh iya, kita teman kecil ya gimana aku mau punya teman kecil coba. Bayangin gitu loh. TK di mana, kelas 1 di mana, kelas 2 di mana, kelas 3 di mana, kayak gitu sampai oh iya, aku cerita juga tentang semasa aku di sekolah dasar. Nah, penasaran kan? Oke. Kita lanjut di part kedua nanti. Oke? Terima kasih untuk sudah mampir di cerita aku, di konten aku, di video aku, di YouTube aku. Terima kasih banyak. Dan kalau kalian berkenan, bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan bunyi loncengnya. Jadi kalau ada updatean baru atau new video gitu, kalian bisa tahu gitu. Oh, ini nih tuh kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita aku di masa sekolah dasar, itu ada suka dukanya banget, lebih ke duka sebenarnya. Jadi tetap tunggu cerita aku untuk selanjutnya. Terima kasih, bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.